dipersembahkan oleh Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi kita di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Pemirsa di rumah, sahabat-sahabat, alhamdulillah hari ini kita membahas tentang hukum. Hukum tadi Allah yang udah berikan kepada kita, titipkan. Dan sekarang Bunda mau nanya nih, mungkin pemirsa di rumah juga nanya. Kalau kita mau main hakim sendiri, itu melanggar aturan Allah nggak sih, Bi? Iya, main hakim sendiri itu kan artinya tidak sesuai hukum yang berlaku. Semua ada prosedur, semua ada tahapan-tahapan, ada legalitas yang harus dipatuhi dan taati. Makanya Allah menyampaikan tahapan-tahapan hukum yang harus kita taati. Yang pertama, atiullaha, taatlah terhadap hukum yang Allah tetapkan. Seperti kenapa kita kalau sudah berihram banyak larangan gitu kan. Yang kedua, wa atiur rasul, taatlah terhadap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam bentuk sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wa ulil amri minkum, dan juga hukum negara yang berlaku, undang-undang, ada pasal dan aturan gitu. Jadi yang pertama, ati'ullaha, ati'u itu artinya taatilah. Ketika perintahnya ati'ullaha, taatlah kepada Allah, ada perintah ati'u. Ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul. Tapi yang berikutnya, wa ulil amri minkum, tidak ada kalimat ati'u. Artinya yang terpenting, taatlah terhadap hukum Allah, ikuti sunnah baginda Rasulullah dan pemerintah. Jadi jangan main hakim sendiri, karena pasti ada hukuman. Hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan, dibuat pasalnya, dirancang undang-undangnya. Jadi sebenarnya kesempurnaan iman seorang manusia itu bukan hanya ketika dia taat kepada Allah, bukan hanya ketika dia mengikuti sunnah Rasulullah, tapi ketika dia taat terhadap undang-undang, aturan setempat yang berlaku di negaranya, maka itu kesempurnaan iman. Contoh misalnya dalam urusan yang keseharian aja, sebenarnya sih kita nggak apa-apa. Kan ada orang yang lagi mau ada acara nih nyolong listrik misalnya gitu kan, nggak harus bayar. Namanya nyolong, Bi. Nah sebenarnya itu kan secara hukum negara nggak boleh, ya kan? Karena itu bukan haknya, tetap harus bayar sebenarnya. Nah dalam hal ini, hal yang ringan-ringan aja, sebenarnya kepatuhan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Rasulullah harus diikut sertakan dengan kita patuh terhadap undang-undang di negara tersebut yang kita menjadi warga negaranya. Makanya ini tanggung jawab dari para umara untuk menetapkan, memutuskan hukum seadil-adilnya. Karena bagaimanapun pada akhirnya kalau ada nilai kezoliman itu kembali kepada yang menetapkan hukum. Jadi semua itu memang harus berdasarkan fakta, bukti otentik ya. Itulah, udah jelas nih buktinya, harus dihukum. Nggak bisa sembarangan hanya karena misalnya, oh ini keluarga saya harus saya bela, oh ini saudara saya harus saya bela, enggak. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di zaman Rasul ya. Putri beliau Fatimah Az-Zahra. Jadi pada suatu hari ceritanya, sebelum berbicara tentang Fatimah, ada seorang anak pejabat kaya raya, saudagar, konglomerat lah. Kalau sekarang mungkin crazy rich. Crazy rich. Di zamannya. Orang terkaya gitu. Iya. Nah cuman nggak tahu kenapa punya anak putri yang kelainan hobinya suka mencuri barang orang, klepto namanya kan. Iya. Dia mencuri terus ketahuan. Akhirnya si bapaknya nih orang kaya ingin melobi Rasulullah SAW. Ya dia berusaha lewat sahabat yang lain, bilanglah sama Rasulullah supaya dinego gitu loh. Biar dia nggak kena hukuman gitu. Iya, karena kan saat itu kalau ada yang mencuri potong tangan kan. Akhirnya apa kata Rasul? Lau anna Fatimata. Ini Rasulullah sambil memerah karena tegas ya, bukan marah tapi tegas. Lau anna Fatimata binti Muhammadin sarakat. Kalau seandainya Fatimah putri seorang Muhammad mencuri, sarakat itu mencuri, laqata'a Muhammadun yadaha,
nggak perlu orang lain yang motong tangannya. Saya Muhammad, bapaknya yang akan memotong tangan putri tercinta Fatimah Az-Zahra. Masya Allah. Itu saking ditegakkannya hukum di mata Islam. Masya Allah. Sebentar, masih panjang kita Masih ya panjang. pertanyaan-pertanyaan nanti tentang hukum. Nah, kita akan bahas lagi. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh